Inilah kisah bertemunya iblis dengan Nabi Muhammad SAW. Dikisahkan, dahulu Allah memerintahkan iblis melalui malaikat untuk bertemu Nabi Muhammad dan menjawab semua pertanyaan Nabi. Iblis merupakan makhluk ciptaan Allah yang selalu menjerumuskan manusia ke dalam kubangan dosa. Tapi siapa sangka, iblis juga pernah menuruti perintah Allah ketika ia disuruh untuk menemui Nabi Muhammad. Sejurus kemudian, iblis langsung berubah menjadi seorang lelaki tua dan menghadap Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad lantas bertanya, "Siapa kamu?" "Aku adalah iblis. Untuk apa kamu menemuiku?" tanya Nabi kemudian. "Sesungguhnya Allah menyuruhku untuk bertemu denganmu dan menjawab semua yang nanti ingin kau tanyakan." Nabi pun langsung bertanya kepada iblis, "Kalau begitu wahai zat yang terkutuk, berapakah jumlah musuhmu dari kalangan umatku?" Iblis menjawab, "Ada 15. Yang pertama, yaitu engkau. Kedua, yaitu pemimpin yang adil. Ketiga, yaitu orang kaya yang rendah hati. Keempat, yaitu pedagang yang jujur. Kelima, yaitu orang berilmu yang khusyuk. Keenam, yaitu orang beriman yang suka memberi nasihat. Ketujuh, yaitu orang mukmin yang memiliki hati yang penuh dengan rasa kasih sayang. Kedelapan, yaitu orang bertobat yang istiqomah dalam tobatnya. 9, yaitu orang yang menjaga diri dari perkara-perkara yang haram. 10, yaitu mukmin yang selalu dalam keadaan suci. 11, yaitu mukmin yang banyak bersedekah. 12, yaitu mukmin yang berbuat baik kepada orang lain. 13, yaitu mukmin yang bermanfaat bagi banyak manusia. 14, yaitu orang yang menghafal Al-Quran dan istiqomah membacanya. 15, yaitu orang yang mendirikan sholat malam sedangkan yang lain tertidur pulas. Setelah itu, Nabi kembali bertanya, "Lalu siapa kawanmu dari golongan umatku?" "Ada 10 golongan. Yang pertama, yaitu pemimpin yang zolim. Kedua, yaitu orang kaya yang sombong. Ketiga, yaitu pedagang yang menipu. Keempat, yaitu orang yang suka mabuk-mabukan. Kelima, yaitu pembunuh. Keenam, yaitu pezina. Ketujuh, yaitu orang yang suka memakan harta anak yatim. Kedelapan, yaitu orang yang meremehkan sholat. 9, yaitu orang yang enggan mengeluarkan zakat. 10, yaitu orang yang senang berangan-angan. Mereka semua adalah teman dan sahabatku," jawab iblis. Dahulu, malaikat juga pernah menyampaikan perintah Allah kepada iblis. "Wahai iblis, Allah yang maha mulia dan maha besar memberi perintah agar engkau menghadap Rasulullah," kata malaikat. "Hendaklah engkau buka segala rahasiamu, engkau jawab dengan sebenar-benarnya dan apapun yang ditanya Rasulullah. Jika engkau berdusta walau hanya satu perkataan, niscaya akan terputus semua anggota badanmu, uratmu, serta disiksa dengan azab yang amat keras." Mendengar azab itu, iblis kemudian merasa ketakutan dan akhirnya menyanggupinya dengan menyamar sebagai seorang tua yang buta sebelah matanya dan berjanggut putih 10 helai, panjangnya seperti ekor lembu. Saat sudah berhadapan dengan Nabi Muhammad, iblis memberi salam. Namun iblis tak mendapat respon. Hingga 3 kali, salam itu juga tak dibalasnya oleh Nabi Muhammad. Iblis lantas bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, mengapa engkau tidak menjawab salamku? Bukankah salam itu sangat mulia di sisi Allah?" Nabi Muhammad kemudian menjawabnya, "Wahai seteru Allah, kenapa engkau menunjukkan kebaikanmu? Janganlah engkau mencoba menipuku sebagaimana kau tipu Nabi Adam. Sebenarnya salam itu sangat mulia di sisi Allah, hanya saja aku diharamkan Allah untuk membalas salammu." Iblis berkata, "Ya Rasulullah, janganlah engkau marah. Kedatanganku adalah diperintah Allah untuk memberitahu tipu dayaku terhadap umatmu." Beberapa saat kemudian, Rasulullah lantas mengajukan beberapa pertanyaan. "Jika umatku berpuasa karena Allah, bagaimana keadaanmu?" Mendengar pertanyaan itu, tubuh iblis ketakutan dan menjawab, "Ya Rasulullah, inilah bencana yang paling besar bahayanya untukku." "Apa maksudmu?" tanya Rasulullah. Iblis menjawab, "Apabila masuk bulan Ramadan, maka memancarlah cahaya Arasy. Bagi orang yang berpuasa, Allah akan mengampunkan segala dosa yang lalu dan digantikan dengan pahala yang amat besar, serta tidak dicatatkan dosanya selama dia berpuasa," jawab iblis. Nabi Muhammad bertanya lagi, "Lantas apa yang kau resahkan?" "Yang menghancurkan hatiku adalah malaikat dan semua isi alam yang siang malam mendoakan ampunan bagi orang yang berpuasa," jawab iblis lagi. "Jika memang demikian, apa yang akan engkau lakukan kepada umatku?" tanya Rasulullah. "Umatmu itu ada 3 macam. Yang pertama, adalah ulama yang memberi nasihat kepada manusia. Yang kedua, yaitu umat Anda yang sabar, syukur, dan ridho dengan karunia Allah," ujar iblis. Nabi Muhammad kemudian bertanya lagi, "Lalu siapakah yang ketiga dari umatku itu?" "Yang ketiga dari umatmu yaitu seperti fir petik terbalik aun. Terlampau sombong dengan harta dunia serta dihilangkan amal akhirat. Maka aku pun bersuka cita. Kemudian aku masuk ke dalam badannya, aku putarkan hatinya kemana saja sesuai kehendakku. Aku membuat dia senang kepada dunia. Umatmu yang ketiga itu akan melupakan ibadah, tidak mengeluarkan zakat," kata iblis. Lalu,
Apa siasatmu dalam mengganggu golongan umatku yang ketiga itu? Tanya Nabi. Iblis menjawab, aku menggodanya agar minta kaya dulu, setelah kaya ia akan sombong dan lupa beramal. Jika demikian, umatmu itu akan saling berebut harta, saling benci dan menghina kepada yang miskin. Jika demikian, tinggal menunggu kehancurannya. Setelah mengerti akan tipu daya iblis itu, Nabi Muhammad kemudian menganjurkan kepada umatnya agar menjalankan ibadah dengan penuh harap dan ridho kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua bisa menjadi hamba yang benar-benar ikhlas dan tulus dalam beribadah kepada Allah. Amin.